bab transformasi. Ada Bapak Ibu lah bab transformasi di SMK lah? Enggak. Ada, Pak. Ada nggih? Ada. Ya, ulun kira di SMP saja ya, karena sekarang di SMP juga ada bab transformasi Bapak Ibu. Di mana sebelumnya tidak ada, tapi semenjak adanya K13 ini di SMP juga ada. Ya, jadi walaupun ulun guru SMP tidak apa-apa Bapak Ibu lah, kita berbincang-bincang saja di sini. Baik, Bapak Ibu, kemarin sudah ulun minta kepada Pak Bustanil untuk teman-teman menginstal untuk menginstal aplikasi GeoGebra di laptop yang versi 5, Bapak Ibu lah. Jadi di sini izin ulun untuk share screen. Kita ketik saja geogebra.org. Nah, di sini ada app download. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada dua macam nih, ada GeoGebra Classic 6 dan ada GeoGebra Classic 5 lah. Jadi kemarin ulun minta untuk install salah satunya aja, yaitu GeoGebra Classic 5. Kenapa yang 5? Karena ulun lebih familiar dengan yang 5 Bapak Ibu. Kalau yang 6 ini kan tampilannya sedikit berbeda daripada yang 5. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu, kita sedikit ini ya. Ini ulun ada bahan. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa lihat atau Bapak Ibu bisa kerjakan. Ini ulun bagikan di chat room Bapak Ibu. Mungkin kalau chat roomnya masuk ke HP, Bapak Ibu bisa buka di laptop juga. Nanti pengurus bisa membagikan ke grup WA. Itu sudah ulun bagikan Bapak Ibu. Silahkan mungkin diklik saja linknya. Silahkan Bapak Ibu diklik linknya. Nanti apa sih yang ulun bagikan itu tadi? Kalau di sini tulisannya puzzle Pancasila Bapak Ibu ya. Ari. Ya. Ari. Ya, untuk mengaksesnya itu Iya klik Pak Bahu. nama ya. Harus diklik nama Nggih, kita pian kan. masukkan nama pian lalu. Oh ya. Nggih, pian masukkan nama pian. Start kah atau Nggih. sign in kah? Start. Nggih, langsung start. Oh, nggih. Start, Pak. Jadi mungkin teman-teman pengurus bisa membagikannya di grup WA, pian buka WA di laptop, lalu pian klik linknya. Oke. Nah, nggih. Nunggu dulu Pak ya. Nggih, silakan Pak, silakan nggih. Kita tunggu saja. Nggih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sign in lah, cukup start saja.
itu, Bu. Baik, Bapak Ibu, gimana, ada kendala tidak? Yang ada ini Pak, gambar Pancasilanya itu kan Pak. Inggih, inggih, inggih. Yang belum di grup MGMP sudah ulun beri linknya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di layar Zoom ini, nah di sini ada tampilan. Ini adalah nama-nama pian yang sedang mengerjakan. Namanya ini adalah applet, Bapak Ibu. Applet itu adalah GeoGebra yang di-online-kan. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira jadi tidak usah diselesaikan ya Bapak Ibu ya, tidak usah diselesaikan. Ini ulun hanya ingin menunjukkan. Nah, itulah pemanfaatan GeoGebra yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran matematika Bapak Ibu. Nah, jadi pada applet ini materinya adalah tentang tentang transformasi ya, Bapak Ibu ya. Yaitu tentang pergeseran. Nah, hanya saja ulun kaitkan dengan gambar puzzle Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini yang kita pelajari apa? Yang bisa kita pelajari adalah menentukan besarnya vektor, ya, vektor perpindahan itu, agar puzzle itu menjadi lengkap. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan media GeoGebra Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu yang masih belum pernah menggunakan GeoGebra, ya, membuat seperti itu agak sulit ya, agak sulit. Tetapi bagi yang sudah pernah mungkin agak mudah. Nah, hanya saja kita mungkin hari ini tidak belajar tentang itu dulu Bapak Ibu ya. Kita belajar yang sederhana dulu, kita bincang-bincang yang sederhana dulu. Nanti kan direncanakan 3 kali pertemuan Bapak Ibu ya, 3 kali pertemuan. Sampai nanti kita bisa mengupload GeoGebra ke akun milik kita Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Ini ada akun kita juga di GeoGebra ini, layaknya seperti media sosial Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik profile di sini, nah ini adalah file-file GeoGebra yang sudah ulun buat, Nah, jadi nanti kita sampai pada menguploadnya ke sini dan bisa membagikannya kepada siswa secara online. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu itu namanya GeoGebra kelas GeoGebra. Jadi seperti Google Classroom, Bapak Ibu bisa pantau nih kegiatan siswa. Nah, kegiatan siswa di sini tadi Bapak Ibu bisa pantau. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah mengerjakan, ini yang belum. Nah, seperti itu kan sudah kelihatan. Nah, tetapi hari ini untuk pertemuan pertama ini kita belajar bagaimana sih cara membuat GeoGebra-nya dulu. Baik, Bapak Ibu.
Mari kita buka aplikasi GeoGebra. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah tampilan GeoGebra yang klasik 5. Di kiri atas itu ada tulisannya GeoGebra klasik 5. Ya. Nah, di sini ada apa namanya? Menu bar dan ada toolbar. Nah, di sini macam-macam Bapak Ibu ya, dari ada tanda panah, ya ada titik. Titik ini macam-macam juga. Terus ada garis, macam-macam garis juga. Dari apa garis, terus ada ruas garis, terus ada sinar garis, ya. Lalu ada hubungan dua garis di sini Bapak Ibu. Lalu ada membuat poligon, ada membuat lingkaran, ada membuat yang irisan kerucut, lalu ada membuat sudut, jarak, luas, kemiringan, terus ada membuat ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang refleksi, Bapak Ibu, tentang rotasi, ada translasi, yang tadi pergeseran tadi Bapak Ibu. Nah, di sini ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahannya itu nanti ada berupa slider, ada berupa teks Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini bisa kita inputkan teks, bisa kita inputkan image juga seperti tadi, gambar, yaitu berupa gambar Pancasila. Ada button Bapak Ibu, tombol. Di sini nanti banyak sekali manfaatnya tombol ini, dan ada checkbox dan ada input box. Nah, lalu di sini ada untuk apa ya? Untuk mouse-nya ya Bapak Ibu. Mouse-nya di sini. Nah, jadi tampilan pertama seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah buka, nah ini Bapak Ibu mungkin apa ya, perlu di setting dulu awalnya ini. Karena ketika di laptop Bapak Ibu mungkin di zoom in seperti ini, ya itu nilainya akan ada ininya, ada 0,5-nya, ada 1, ada 1,5. Ketika di zoom out seperti ini, nah 1-nya hilang, 3-nya hilang. Ketika di zoom out di zoom in lagi, di zoom out lagi ya. Nah, maka bilangan-bilangannya hilang. Nah, ini perlu disetting di sini Bapak Ibu. Di sebelah kanan atas ini ada gambar roda ya. Ada gambar setting di sini. Kita masuk ke grafik. Nah, di sini ada pengaturan di x-axis, distance, itu kita isikan dengan 1. Lalu y-axis, distance, kita isikan dengan 1. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita mau zoom out atau zoom in, dia tidak akan berubah. Nah, tetap 1, 2, 3, 4, 5 ya, tidak loncat-loncat lagi bilangannya. Nah, lalu untuk mengatur grid atau kisi-kisinya ini Bapak Ibu ya, kotak-kotaknya ini ada di grid sini. Nah, ini gridnya kalau Bapak Ibu pakai, bisa Bapak Ibu centang, tapi kalau tidak dipakai, hilangkan saja centangnya seperti ini. Nah, ini untuk mengatur gridnya. Jadi gridnya hilang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memakai grid, nah terus gridnya ini mau yang dipakai yang kotak besarnya ini saja, ini Bapak Ibu pilih mayor grid line seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa diikuti lah Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sementara ini apa namanya? Sementara ini hanya melihat saja dulu nanti prakteknya, atau Bapak Ibu langsung praktek. Pak, diulang sekali lagi Pak. Oh, nggih. Jadi di kanan atas ini Bapak Ibu lah, di sini sebentar, ulun cari ini dulu. Nah, di kanan ini kan ada gambar roda Bapak Ibu lah, gambar gerigi lah, gambar gerigi. Ini bisa kita klik. Nah, kita pilih yang graphics. Graphics ini. Kalau Bapak Ibu ingin menampilkan aksisnya ini atau sumbu koordinatnya ini,
ada di sini Bapak Ibu lah. Nah, di sini show axis ini kalau mau pian tampilkan, pian centang, tapi kalau mau pian sembunyikan, pian hilangkan centangnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Yeah. Lalu kalau Bapak Ibu ingin tadi mengatur ini ya, mengatur agar bilangan pada sumbu ini tidak loncat-loncat ya, hanya bilangan bulat saja. Nah, itu di X aksis ini pada bagian distance ini Bapak Ibu bisa ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ganti dengan 1. Ganti dengan 1. Ya. Distance. Nah, Y aksisnya juga seperti itu. Bagian distance ini juga diganti dengan 1. Dicentang dulu Bapak Ibu lah, dicentang dulu baru bisa diisi. Kalau yang nggak dicentang dia nggak bisa diisi. Oh iya. Yeah. Nah, lalu pada bagian grid, ini Bapak Ibu bisa show grid-nya dihilangkan, maka kotak-kotaknya hilang. Oh iya. Atau Bapak centang, nanti kotak-kotaknya kembali. Nah, terus ini kan kalau di tempat Bapak Ibu mungkin ada kotak-kotak kecilnya Bapak Ibu lah. Nah, itu pada bagian grid type, jenis gridnya. Ini Bapak Ibu atur saja di major grid lines. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung masuk membuat medianya Bapak Ibu lah. Karena sudah diatur seperti ini. Nah, ini bisa kita zoom out dulu, kita kecilkan saja dulu. Nah, misalkan yang pertama itu adalah tentang refleksi atau pencerminan Bapak Ibu. Tentang pencerminan. Nah, kita tentu membuat objeknya itu bisa berupa titik, bisa berupa garis, bisa berupa bidang. Bapak Ibu lah yang kita transformasikan, kita refleksikan. Misalkan kita titik aja dulu, titik. Nah, di sini kita klik titik. Kita pilih yang paling atas, poin. Nah, kita ketikkan sembarang. Kita klikkan sembarang. Atau tertentu. Ya, bisa tertentu atau sembarang saja, nggak apa-apa. Nah, jadi setelah Bapak Ibu bikin titik, ini tolong diingat-ingat, Bapak Ibu kembali ke klik tanda move ini, tanda panah ini. Nah, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak kembali, nanti masih di sini yang aktif, maka Bapak Ibu akan membuat titik yang lain. Lah, nanti kok jadi titik yang lain lagi gitu. Nah, karena kita tidak pindah ini ke tanda panah. Jadi kursornya Bapak Ibu pindah ke tanda panah dulu agar ketika Bapak Ibu klik di bidang grafik ini, Bapak Ibu tidak akan membuat titik yang baru. Nah, setelah Bapak Ibu klik kursor ini titik ini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Nah, bisa dipindah-pindah. Nah, jadi seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau ingin lebih ini, Bapak Ibu bisa membuat titiknya pada input bar pada bagian bawah. Ada tulisan input pada bawah ini, Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa ketik di situ. Contohnya seperti ini ya. Jadi pakai tanda kurung. Bisa diberi label terlebih dahulu, yaitu misalkan titik B sama dengan dalam kurung, misalkan 2,3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kan langsung muncul titik. Jadi cara membuat titik ada 2. Bisa menggunakan toolbar di sini atau menggunakan input bar yang ada di bawah. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ulun terlalu cepat? Atau sudah sedang sudah saja? Pas saja Pak. Cukup Sudah aja. pas saja. Nggih. Jadi nanti
langsung dikoreksi saja Bapak Ibu lah, misalkan terlalu cepat bisa kita ulang. Oke. Baik. Nah, setelah titiknya jadi, ini Bapak Ibu ada titik biru di sinilah. Ada titik biru di bagian algebra di samping kiri. Nah, ini ada bagian algebra. Nah, Bapak Ibu bisa sembunyikan, bisa juga munculkan dengan cara klik. Nah, ini maka titik A-nya akan sembunyi. Nah, yang B juga seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya kalau hanya kita mungkin praktik di laboratorium ya, praktik di laboratorium, kita bisa langsung Bapak Ibu lah menggunakan GeoGebra ini. Misalkan titik A ini direfleksikan terhadap garis. Ini kita bikin garis dulu. Nah, garis dari 2 titik misalkan seperti ini, yaitu X sama dengan -1 misalkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa cek lah. Nah, di sini persamaan garisnya adalah X sama dengan -1. X sama dengan -1, atau Bapak Ibu tadi langsung bikin juga persamaan garis di input bar. Di bawah sini Bapak Ibu ketikkan X sama dengan -1. Maka akan menghasilkan garis ini. Nah, jadi ini C dengan D-nya bisa kita sembunyikan seperti ini ya, supaya dia nampak garis saja. Nah, maka kalau titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan -1, maka bayangannya di mana? Nah, Bapak Ibu kalau di lab, bisa saja seperti ini ya Bapak Ibu. Siswanya langsung saja pilih yang reflect about line, seperti ini. Klik dulu titiknya yang mau direfleksikan, lalu klik garisnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana. Nah, tetapi kan kita ini pembelajarannya berbasis online Bapak Ibu ya, di mana nanti kita inginnya siswa B ini sebagai jawabannya, B ini sebagai jawabannya. Nanti B ini bisa digeser siswa. Sebentar, kita bikin titik lagi. Nah, yang E ini bisa digeser siswa sehingga dia merupakan bayangan dari A. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita ingin buat yang seperti itu. Dan nanti ada umpan baliknya Bapak Ibu. Ada umpan baliknya berupa, oh jawaban Anda benar, jawaban Anda salah. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak menggunakan toolbar yang ada di GeoGebra ini untuk menentukan bayangannya, tetapi bayangannya itu adalah dengan cara menggeser titik yang lain. Nah, yang A aksennya ini sebagai jawaban nanti kita sembunyikan seperti ini. Nah, yang B-nya kita sembunyikan juga misal. Nah, geserlah titik E agar E menjadi bayangan dari A. Jika A direfleksikan terhadap garis X sama dengan -1. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul jawaban feedbacknya benar atau feedbacknya salah. Nah, kita akan buat seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa Bapak Ibu ya? Kita mulai. Nah, kita mulai ya. Nah, sekarang ini ulun hapus dulu semuanya. Cara menghapusnya adalah seperti di Word juga. Tinggal Ctrl A, terus delete. Nah, maka akan terhapus semua Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membuat ini yang seperti tadi ya, tapi objeknya titik saja. Nanti bisa Bapak poligon segitiga atau segi 4. Nah, pertama kita bikin titik sembarang, misalkan di sini.
Lalu kita bikin lagi garis, yaitu misalkan X sama dengan 2. Ini ulun buatnya di input bar Bapak Ibu lah. Nah, seperti itu. Sudah dibuat Bapak Ibu? Bisa diikuti? Ngetiknya di mana, Pak? Ngetiknya di input bar Pak, yang di bawah. Di bawah sini, X sama dengan 2. Nah, di bawah sini bisa. Karena kalau kita menggunakan yang pakai toolbar ini, ulun takutnya nanti tidak pas di titik-titiknya, sehingga nanti bukan X sama dengan 2. Nah, nanti tidak pas. Ya. Baik, bisa diikuti sudah sampai X sama dengan 2. X sama dengan 2 sudah diketik, Pak. Oke. Nah, kalau sudah itu di enter saja Bapak Ibu, nanti akan muncul garis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bikin titik satu lagi, yang mana titik ini nanti akan digeser. Yang akan digeser sembarang saja Bapak Ibu, bisa di sini. Titik B, nanti akan muncul titik B, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau memang kelihatannya titiknya kecil ukurannya, Bapak Ibu bisa ini titiknya ini Bapak Ibu klik kanan seperti ini, atau nanti pilih objek properties Bapak Ibu ya, atau di sini di bagian algebra yang di kiri atas ini pada titik A diklik kanan, lalu objek properties. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan atau setting untuk titik tersebut ya. Mau dari penamaannya Bapak Ibu ya, mau nanti titiknya dimunculkan namanya, kalau tidak perlu dimunculkan, klik saja ini dicentang pada show label ini, maka namanya akan disembunyikan. Atau Bapak Ibu nanti ingin ganti warna, ganti saja warnanya, misalkan berwarna merah seperti ini. Lalu ukurannya ada di style ini. Nah, ini Bapak Ibu perbesar bisa seperti ini. Ya kan, kelihatan lebih besar. Selanjutnya yang titik B juga, misalkan mau kita perbesar saja ya tanpa mengubah warna, silakan. Nah, seperti ini agar nanti ketika di layar HP siswanya mudah menyentuh titik tersebut ya. Mudah untuk menyentuh titik tersebut. Oke, sudah bisa sampai di situ Bapak Ibu? Ya, sudah Pak, bisa. Oke, kalau sudah, ini selanjutnya kita buat jawaban yang benarnya Bapak Ibu. Jawaban yang benarnya, caranya adalah kita klik refleksi. Jadi titik A ini yang kita refleksikan Bapak Ibu lah. Nah, kita pilih yang paling atas yaitu reflect about line. Reflect about line ini karena kita merefleksikannya terhadap garis. Jadi kita klik reflect about line tadi, kita klik titik A karena yang mau kita refleksikan adalah titik A, dan refleksinya adalah terhadap garis X sama dengan 2. Ini kita klik. Nah, maka jawabannya sudah ada seperti ini. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Ya, sudah Pak. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu, kalau sudah, selanjutnya kita hilangkan atau kita sembunyikan aksennya ini ya. Aksen yang ini kita sembunyikan. Yang ini kita sembunyikan Bapak Ibu. Caranya adalah dengan kita klik pada bagian kiri atas, kita cari A aksen, kita hilangkan birunya.
Nah, maka A aksennya akan disembunyikan. Nah, jadi klik yang berwarna biru ini. Nah, maka A aksennya akan disembunyikan. Nah, selanjutnya kita bikin soalnya Bapak Ibu. Soalnya berupa teks. Jadi kita pilih pada toolbar yang ada tanda A sama dengan 2. Kita pilih teks. Nah, kita pilih teks. Kita klik saja sembarang dulu di bidang grafik ini. Pada bidang grafik ini kita klik saja. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, tentang teks ini. Nah, ini bisa kita masukkan kalimat. Misalkan geserlah titik B agar menjadi bayangan titik A jika titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini kalau kita klik OK Bapak Ibu lah, nah maka dia akan sepanjangan ini. Jadi ini bisa di-drag Bapak Ibu lah, teksnya ini bisa di-drag atau digeser-geser. Pian klik kiri saja, pian tekan terus, pian pian geser-geser di tempat yang pian inginkan. Nah, karena ini tadi ya, ini jadinya sepanjangan ini, mungkin Bapak Ibu ingin edit agar menjadi 2 baris, itu caranya bagaimana? Caranya pian klik 2 kali pada teksnya. Ini pian klik 2 kali saja. Sebentar, oke. Kita kembalikan lagi ke ini Bapak Ibu lah. Jadi kita kembalikan lagi ke tanda panah ini dulu. Mohon Lalu maaf Pak pian Ari, klik ini. mohon maaf. Ya. Bisa diulang lah untuk membuat teks tadi. Teks ini tadi, teks. Oh, enggak. Ya. Kita ulang dulu nih. Ulun dilihat dulu lah. Oke, jadi ke atas ini. Pada bagian toolbar. Lalu kita pilih yang teks. Kita pilih teks. Lalu kita klik saja sembarang pada bagian bidang grafik ini. Kita klik, maka akan muncul kotak dialog. Geserlah. Titik B agar menjadi bayangan dari A jika A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu lah. Maaf Pak Ari, kalau toolbarnya tidak ada Baik. Ya. ABC-nya itu yang untuk menulis huruf itu di mana mencarinya? Berikan saja, install aja kada tahu. Oke. Biasanya kalau yang klasik 5 dengan klasik 6 tampilannya agak berbeda Pak ya. Nah, jadi misalkan pian ini, kalau untuk input barnya pian di bawah kah di samping kiri Pak? Input bar yang ada tulisan. Ada tulisan itu sebelah kiri atas. Klik pan. Ya, inputnya sebelah kiri atas. Di mana Jadi di kalau mana Pak di ABC itu ada pilihannya? di panah, Di ABC-nya ada pilihannya di situ Pak. Kalau kita tampilannya slider Pak. A sama dengan 2 itu diklik aja Pak. Kalau ini nanti ada teks di bawahnya. Iya. Nah, kalau ini kan ada slider lah. Oke, slider ada. Mohon maaf, ini slider.
Ini kalau Pak toolbarnya ini, G. Ya. Toolbarnya kayak ini. Nah, terus kalau yang toolbarnya seperti ini berarti Bapak pakai yang klasik 5, tapi kalau toolbarnya tidak seperti ini, kemungkinan Bapak pakai yang klasik 6. Klasik 5 Nah, kayaknya ini Pak. kalau Bapak pakai yang klasik 5 ini seperti ini. Nah, ini tinggal diklik yang apa namanya? Panah halus nih, ada panah kecilnya, Pak. Panah kecil ke bawah, drop down ini. Oh iya iya iya. Nah, nanti di sini ada pilihan banyak. Nah, ini fungsinya nanti macam-macam, mudah-mudahan sempat kita bahas semua nanti di 3 pertemuan. Oke. Nah, kalau sudah, dia pilih teks akan muncul seperti ini. Nah, pian ketikkan saja tadi, geserlah. Nah, seperti itulah redaksinya, bisa pian sendiri, bisa pian isi sendiri untuk redaksinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat teks ini, atau kalau pian bingung Pak mencari teksnya ini, bingung, pian ketik di bagian input Pak di bawah ini. Sudah muncul lah, jadi input bar ini. Caranya adalah pakai tanda petik 2 seperti ini. Nah, petik 2 dulu, geser. Terus apa isinya? Nah, itu terus pian enter nanti akan menjadi teks. Caranya seperti itu kalau pian bingung nih menggunakan toolbar. Baik, kalau sudah ini kan panjang nih teksnya. Sedangkan kita ini teksnya kecil, mau kita perbesar. Caranya sama, yaitu tinggal kita klik kanan pada tagnya ini, object properties, atau pada bagian algebra ini pian klik kanan object properties ini. Nah, kita klik seperti ini, akan muncul kotak dialog tentang object properties. Di sini ada tulisannya nih Pak. Ada judulnya yaitu teks 1. Nah, di sini. Karena ini di sini juga labelnya adalah teks 1. Kalau kita pindah-pindah, nah di sini juga akan berpindah namanya. Pada bagian atas nih properties apa gitu. Sifat dari objek apa. Nah, ini misalkan ingin kita perbesar, maka pada bagian objek properties kita pilih yang teks. Ini bisa kita perbesar. Misalkan medium atau large. Nah, terus mau kita bold. Untuk warna terserah pian. Ya, bisa pian atur sendiri. Nah, ternyata teksnya menjadi sangat panjang Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, kita klik 2 kali saja pada teks ini. Nah, mau kita potong di mana? Misalkan setelah koma, kita potong, kita enter. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Nah, maka teksnya menjadi 2 baris. Tidak menjadi panjang lagi. Nah, ini soalnya Bapak Ibu lah, soalnya misalkan maunya seperti ini soalnya. Soalnya nanti ada tampil di tampil di grafik ini, tapi bisa juga nanti soalnya tidak perlu Bapak tampilkan di sini, tetapi pas di online nanti ada untuk menyematkan soal. Ada untuk menyematkan soal. Nah, selanjutnya kita ingin membuat feedback. Feedbacknya itu benar dan salah saja. Benar dan salah. Benar dan salah juga berupa teks Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini seperti tadi bikin teks. Bapak Ibu klik sembarang saja. Nah, Bapak Ibu ketik benar. Nah, lalu bikin lagi tanpa kita kembalikan ke tanda panah dulu, langsung kita klik lagi, kita bikin tulisan salah. Nah, akan ada 2 teks. Nah, jadi yang ini.
Nanti mau dimunculkan di sebelah mana terserah Bapak Ibu, bisa di drag. Lalu kita atur nih, kita atur agar tulisannya kelihatan. Jadi kita klik kanan, tadi kita klik kanan, pilih objek properties, lalu Bapak Ibu warnai yang berbeda agar lebih menarik. Nah, seperti itu. Terus tag-nya ukurannya besar. Sama juga yang salah juga seperti itu. Ini tinggal Bapak Ibu klik yang salah lah. Tidak usah klik kanan lagi, tinggal klik saja. Maka yang di atas ini akan berubah menjadi teks 3. Dan di dalam sini ada tulisannya salah. Nah, salah. Lalu Bapak Ibu klik small ini, ukurannya ubah menjadi large supaya sama ukurannya. Lalu warnanya mungkin merah. Kalau salah merah ya. Boleh seperti itu. Baik, bisa diikuti Bapak Ibu sampai di sini? Sampai benar dan salah ini? Cara tadi Pak menjadi 2. Oh, yang menjadi 2 baris tadi, ini pian klik saja 2 kali, Pak. Nah, yang ini pian klik 2 kali. Nah, Baris ini tadi, Pak, misalkan Pak. masih kepanjangan lah, ini ulun jadikan 3 baris lah. Nah, ini agar menjadi bayangan ini ulun kursornya ulun pindahkan di sebelah menjadi. Nah, itu pian enter. Pian enter. Nah, seperti ini. Lalu pian klik OK. Nah, maka dia akan menjadi 3 baris. Diklik 2 kali dulu pada pada teksnya. Ini kembalikan dulu di sini Bapak Ibu lah, di tanda move ini dulu. Pian klik 2 kali. Seperti ini. Ini kalau mau mengembalikan menjadi 2 baris lagi tinggal di delete seperti ini. Maka akan menjadi 2 baris. Nah, atau mau pian jadikan 3 baris, tinggal di mana mau pian potongnya, pian taruh di situ kursornya seperti ini. Lalu pian enter. Nah, bisa diikuti? Oke. Nah, selanjutnya pian buat lagi teks seperti tadi, tulisannya salah dan benar ya. Ada 2 teks lagi yang pian tulis salah dan benar. Nah, lalu pian atur lagi objek propertiesnya, tinggal diklik di tag yang salah ini. Misalkan ini kalau ini masih muncul Bapak Ibu lah, yang ini masih muncul, pian tinggal klik objeknya saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu klik kanan objek properties karena ini sudah muncul. Pian tinggal klik salah ini, benar ini. Nah, maka dia di sini pada bagian properties di atas ini ada judulnya tentang objek tersebut. Nah, tapi kalau ininya sudah pian tutup seperti ini, sudah tertutup seperti ini, maka diklik kanan lalu ke objek properties. Nah, untuk mengatur entah itu warna, ukuran, nah atau yang lain-lain. Nanti di sini ada advance Bapak Ibu lah, syarat untuk objek tersebut muncul. Ada syaratnya. Nanti benar itu apabila apa, salah apabila apa. Benar muncul apabila ya ini nanti B-nya tepat. Salah apabila B-nya tidak tepat. Nah, terus ada scripting. Scripting ini nanti yang akan datang lagi lah, scripting ini. Mungkin kayak Pak Bustanil, kayak teman-teman yang SMK-nya ada ini ya, jurusan TKJ mungkin sudah familiar dengan script ya. Nah, ini nanti bahkan ulun mungkin bisa belajar dengan pian-pian lah bagaimana JavaScript-nya. Baik, ini kita yang sederhana dulu saja. Nanti mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya bisa lebih kompleks lagi kita buat. Baik, kita kembali lagi di sini. Salah dan benar Bapak Ibu lah. Sudah dibuat? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita klik kanan. Kita klik Ya, kanan. sudah, Pak. Kita klik kanan yang benar.
yang benar ini kita klik kanan, object properties. Nah, di sini ada advance. Nah, terus ada condition to show object. Nah, artinya syarat agar benar ini muncul bagaimana. Nah, kita kan ingin menggeser titik B ini. Kalau benar dia posisinya di sini. Nah, di A aksen ini tadi. Nah, kita geser ke sini rencananya. Kita harapkan seperti itu. Nah, jadi benar akan muncul. Jadi pian perlu teliti di sini Bapak Ibu lah, lihat di sini yang di propertiesnya ini. Nah, ini pian perhatikan. Nah, pastikan yang pian klik adalah yang teks yang benar, yaitu teks 2. Kalau di tempat ulun teks 2 Bapak Ibu lah. Nah, jadi akan berubah di sini teks 2. Nah, lalu condition to sub objeknya kita isi dengan B besar sama dengannya 2 kali Bapak Ibu. Sama dengannya 2 kali, lalu A aksen. Seperti ini. Jadi ulun perbesar. Sayangnya di Zoom ini tidak bisa ini Bapak Ibu lah, pakai magnificent zoom itu ya, yang tulisannya apa, tampilannya bisa menjadi besar itu. B sama dengan A aksen. Seperti ini Bapak Ibu lah, pada bagian advance. Lalu pian enter saja. Oke, kalau sudah, maka B-nya akan hilang Bapak Ibu. Titik B-nya akan hilang di sini. Teks benarnya akan hilang. Teks benarnya akan hilang. Kenapa? Karena posisi B tidak di A aksen. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bingung lah. Terus kalau Bapak Ibu klik, walaupun Bapak Ibu klik di sini, yang warna putih ini pada bagian algebranya ini, itu tidak akan muncul. Karena sudah kita kasih kondisi. Nah, beda yang ini. Nah, karena ini kan belum kita kasih kondisi, maka dia tidak bisa masih bisa diklik ya, disembunyikan atau dimunculkan. Tapi ketika sudah kita kasih kondisi, dia tidak bisa seperti itu lagi. Nah, lalu yang salah berarti yang tidak sama. Nah, berarti kita isi untuk yang salah B. Nah, ini Bapak Ibu harusnya di sini ada tanda atau simbol alfa lah di sebelah sini. Di sebelah sini ada simbol alfa. Nah, kalau tidak ada, tidak muncul, maka pian tarik ini, pian lebarkan. Nah, maka dia akan muncul nanti alfanya. Nah, ada icon alfa di sini. Nah, pian pilih tidak sama dengan. Nah, pian klik lah alfanya, pian pilih tidak sama dengan. Nah, lalu pian ketik lagi A aksen. A aksen, pian enter. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga tidak bisa diklik karena sudah kita isi kondisinya. Oke. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Nah, A aksennya kita sembunyikan. Nah, ini kita jadikan B ini kita geser agar dia menjadi bayangan A. Maka kita geser ke sini coba. Nah, maka jawabannya atau feedbacknya menjadi benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak pas, dia menjadi salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa diikuti nggak Bapak Ibu? Sampai di sini. Pak Ari, Ya. bisa diulang lah untuk yang salah tadi. Yang salah, kita ulang. Jadi di sini Bapak Ibu lah, untuk undonya itu dia hanya bisa beberapa kali saja, nggak bisa terus-terusan Bapak Ibu.
nggak bisa terus-terusan untuk undo-nya lah. Jadi ini untuk yang salah, ini kita klik kanan. Karena sudah ulun tutup lah yang ini tadi, objek propertiesnya ulun tutup. Klik kanan, pilih objek properties. Nah lalu, ya, nah tadi kan agak kecil Bapak Ibu lah tampilannya. Nah seperti ini, maka simbol alpanya atau icon alpanya tidak muncul di tempat. Iya. Nah ini agak nanti Pak. Nah selanjutnya untuk yang salah maka kan di sini logikanya B itu tidak sama dengan A aksen. Nah kita isi saja B. Terus klik simbol alpha ini, pilih tidak sama dengan. Nah A aksen. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di bagian advance ini lebih kepada logika matematika Bapak Ibu. Jadi kita nanti bisa explore lagi. Kalau kita mau bikin yang kayak ini, terus mau memunculkan yang ini, apa logikanya? Apa syaratnya? Nah itu biasanya di bagian advance. Tapi kalau pada bagian scripting itu kita hanya mengisikan bahasa ini aja, bahasa pemrograman aja ya. Di sini lebih ininya ke JavaScript, tapi nggak sekompleks JavaScript Bapak Ibu, yang sederhana saja. Nah kalau sudah, pian isi itu pian enter saja. Nah nanti dia akan agak bergeser sedikit Bapak Ibu, bergeser sedikit kalau sudah di enter itu. Lalu pian tutup saja. Nah kita coba. Lalu kalau kita siswanya geser seperti ini, oh benar. Kalau siswanya di sini salah ya. Nah, tentu siswanya juga akan melihat nih asalnya dari negatif 3,3 kalau direfleksikan terhadap ini menjadi apa? Di mana bayangannya? Tentu dia menghitung jaraknya ini terhadap cermin ya. Sebelum dia mengenal rumusnya dulu. Jadi dia menghitung jarak ini ke cermin, pasti jarak objek ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, jadi kita hindari dulu penggunaan rumus di sini, kita beraktas saja sesuai dengan perbanyak aktivitas ya, perbanyak aktivitas. Nah, jadi kan dia menghitung dulu, oh jaraknya pasti sama nih, berarti di sini juga jaraknya harus sama. Nah, oh di sini ternyata. Sampai akhirnya nanti dia bisa menemukan sendiri, oh kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan ini, apa yang harus ditambah? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini baru yang sederhana. Nah, yang sederhana sampai di sini sudah berhasil Bapak Ibu membuatnya. Menghilangkan A bagaimana Pak? Ada yang belum berhasil. Yang menghilangkan A aksennya itu Gimana tadi, Pak? Yang aksennya di sini Pak, di bagian ini. Nah, ini bagian algebra ini. Oke. Selama objek, ini kan objek Pak ya, objek algebra ya. Objek algebra, selama objeknya itu bisa dimunculkan dan disembunyikan. Tetapi kalau sudah kita isi kondisinya seperti teks 2 dengan teks 3 ini tadi, sudah kita isi kondisinya, syaratnya tadi sudah kita isi, maka dia tidak bisa disembunyikan atau dimunculkan. Nah, dia sudah terhubung dengan titik B dengan A aksen ini tadi untuk kondisinya, muncul atau tidak munculnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itulah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil, nah ini kan hanya satu soal Bapak Ibu. Hanya satu soal saja. Walaupun ini bisa Bapak Ibu pindah ya, seperti ini ya. Nah, kalau dipindah, maka ini juga pasti berpindah jawabannya.
Ya, mau Bapak Ibu pindah ke sini. Nah, ini pindah juga. Atau garisnya yang Bapak Ibu pindah. Ya, garisnya karena ini tadi menggunakan ini ya, menggunakan input bar, maka garisnya tidak bisa dipindah Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu membuatnya dari sini, line ini, nah maka garisnya itu bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara mengotomatisasi agar titik A ini nanti bisa berpindah dengan sendirinya dan memungkinkan setiap siswa itu mendapatkan soal yang berbeda-beda. Titik A-nya yang berbeda-beda. Nah, kalau sama kan nanti takutnya kalau kita pembelajarannya lewat daring, temannya menjapri ke temannya. Oh, jawabannya seperti ini. Nah, takutnya kan seperti itu. Nah, kita ingin nanti ketika pembelajaran ini media ini digunakan, itu nanti semua siswa mungkin mendapatkan ini ya, mendapatkan titik yang berbeda-beda dan nanti bisa dibuat menjadi lebih dari satu soal. Nah, caranya adalah Bapak Ibu kita gunakan di sini yang namanya button atau tombol ya. Button atau tombol. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bikin button atau tombol. Kita klik saja sembarang, kita kasih soal berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, soal berikutnya. Tapi sebelumnya ini nanti ada yang mesti kita ubah Bapak Ibu. Ada yang mesti kita ubah. Nah, jadi nanti titik A itu akan kita hapus. Kalau sudah bisa, maka kita berlanjut. Lanjut nggih atau gimana? Pak Bahrul? Atau break dulu sebentar? Lanjut aja lah. Nggih, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti ini, nanti kita akan bikin soal berikutnya Bapak Ibu lah. Soal berikutnya. Ini kita hapus dulu. Nah, terus yang lain-lain ini nggak perlu Bapak Ibu hapus. Ini yang button ini nanti dulu, ulun hapus dulu. Nah, ini titik A nggak akan kita pakai, dengan A aksen ini nggak akan kita pakai. Yang lainnya akan kita pakai. Jadi A-nya kita hapus saja. Kita klik di sini, klik kanan. Oh sebentar Bapak Ibu, jangan dihapus dulu lah. Ini pian simpan aja gini dulu. Pian simpan, pian kasih nama. Ctrl S saja ya, Ctrl S atau pian file di sini ya, save seperti ini akan muncul seperti ini. Pian simpan saja dulu. Pian beri nama apa ya? Latihan refleksi 1 gitu Bapak Ibu lah. Latihan refleksi 1. Jadi tadi pada latihan refleksi 1 kita sudah sampai memunculkan feedback benar dan salah. Nah, lalu akan kita lanjutkan lagi kalau sudah pian simpan. Kalau sudah pian simpan, kita lanjutkan lagi. Ini yang akan mengotomatisasi ya. Jadi nanti yang kedua pakai file yang sama ya, pakai file yang sama. Pak Ari. Nggih. Mohon maaf Pak Ari. Iya. Bagaimana cara menyimpan tadi Pak Ari? Gini Pak, kita Ctrl S saja seperti biasa. Oh, Ctrl S. Nggih, Ctrl S seperti biasa, pian kasih nama. Terus pian tentukan letak foldernya di mana agar nanti ini ya lebih mudah mencarinya lah. Lalu pian save. Nah, terus jangan ditutup dulu filenya.
filenya jangan ditutup dulu. Nanti yang kedua menyimpannya tinggal di save as Bapak Ibu lah, agar yang pertama tadi tidak tertimpa. Jadi nanti kalau di save as kan dia akan menghasilkan file yang baru lagi. Nah, jadi ini dibiarkan saja terbuka karena kita nggak mulai dari awal lagi, ya. Kita pakai yang ini aja. Kita pakai yang ini aja. Sudah disimpan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh, nggih. Kalau sudah, Oke, sudah Pak. kita berlanjut. Nah, yang A ini kita hapus saja Bapak Ibu lah. Kita hapus. Terus A aksennya otomatis terhapus juga. Kenapa? Karena tadi A aksen itu adalah hasil bayangan dari A. Caranya klik kanan, pilih delete ya, pilih delete. Nah, itu akan menghapus A tadi. Kita klik kanan A-nya. Tapi kalau yang pian klik kanan A aksennya, A-nya nggak kehapus Bapak Ibu. Kalau pian pilih A-nya, pian hapus, maka A aksennya ikut terhapus. Nah, baik. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita buat dulu daftar Bapak Ibu lah, daftar bilangan yang acak. Caranya nanti pian ketik di input bar bagian bawah sini, pada input bar, itu ketiknya seperti ini Bapak Ibu lah. Mau huruf kecil atau huruf besar nggak masalah, random between, nanti akan muncul sendiri pilihannya Bapak Ibu. Pian ketik saja RAND misalkan, nanti akan muncul banyak pilihan. Pilih yang random between, ada nanti minimum, integer, sampai maksimum. Tulisannya gini ya, maksimum integer. Nah, ini akan akan ada komen, ini namanya komen Bapak Ibu lah, perintah seperti itu. Kita akan bikin input bar yang di bawah, paling bawah lah. Nah, kita ketik run. Nah, dia akan muncul banyak pilihan Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nah, pilih yang kedua, yaitu random between, yang ada tulisan minimum integer dan maksimum integernya ini. Nah, kita klik. Terserah Bapak Ibu untuk minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Misalkan minimumnya Bapak Ibu ketikkan -3, maksimumnya 3, jangan ganal. Kalau ganal nanti bisa saja titik yang dihasilkan akan di luar itu, di luar layar Bapak Ibu nanti. Jadi Mungkin kita bisa lihat saja. Kenapa? Bisa diulang apa? Iya. Oh, nggih. Jadi pian klik di input bar. Terus pian ketik aja run RAND gitu aja Pak. RAND itu akan muncul beberapa pilihan. RAND run, nanti muncul pilihan, ada banyak malah, ada beberapa di sini. Kita pilih yang random between yang nomor 2 Pak. Maaf Pak, punya saya nggak ada pilihan random between-nya. Iya Kak Bu. Ini. Jadi random between-nya gimana ya? Itu Pian ketik aja Bu. Ini salah lah, tulisan ulun ini salah nih. Tulisan ulun salah. Ini harus oke, ulun hapus dulu yang ini. Harusnya gini nih, random between gini ya tulisannya. Yang benar. Terus nanti ada ini Bu, ada integer minimum integer. Nanti kan pian ketik ini Bu di input bar, langsung aja pian ketik dalam kurung -3,3 gitu Bu lah. Misalkan seperti itu. Nanti pian enter. Inggih, tapi kededepang Pak pilihan random
between-nya. Cuma ada Yalah. 4 pilihan nih di tempat ulun. Ah, Random discrete, kemudian random point, sama random point region, list of point, sama X min, X max, Y minimum, dan Y Oh, maksimum. nggih sebentar Bu, ulun cek dulu lah. Random. Ini pian coba ke atas Bu, pian apa namanya? Panah yang ada di laptop pian itu, pian ke atas kan. Nggih. Ya, kemana Pak? Nggih. Kan pian ketik RAND loh Bu. Nggih, ulun ketik. Tunggu. Nah, itu ran Sudah. RAND itu mungkin punya pian itu tampilannya kayak ini Bu. Nah, kayak yang di tampilan di sini ya, tampilan di layar zoom lah. Nah, itu Nggih. ada random discrete, random element, random normal. Nah, itu pian ke ataskan aja. Nah, nanti pilih yang random between minimum integer sampai maksimum. Maksimum integer itu, pian enter saja supaya sebaran titiknya nanti tidak terlalu luas. Nah, takutnya nanti kalau di layar HP siswa kan lebih kecil Bapak Ibu lah. Nanti apa namanya? Titik itu akan keluar dari layar HP siswa, tidak tercover di layar HP siswa. Iya, kan ada pilihan. Nggih, kalau kereda pian ketik kayak ulun tadi aja. Random between Tunggu Pak, terus negatif mengetiknya 3 tadi di sampai mana Pak? 3. Di input bar Bu. Di input bar di bagian bawah. Sini. Nggih, sudah. Random. Oke. Nah, di sini. Nggih. Bit. Duh, kenapa? Random between dalam kurung negatif 3 sampai 3. Nggih, sudah Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah, nah Bapak Ibu perhatikan di samping kiri pada bagian algebra akan ada ini namanya list Bapak Ibu lah, list atau daftar, yaitu bilangan yang diacak. Nah, tadi karena ulun ngetiknya 2 kali, maka di sini muncul 2 sudah, yaitu A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan negatif 1. Jadi Bapak Ibu bikin lagi, 1 lagi. Gimana Bu? Masih belum bisa? Maaf Pak, tulisannya perintah tidak dikenal. Oh, perintah tidak dikenal nggih. Sebentar Bapak. Oh, pian anu kah? Sebentar. Sebentar bola. Penyampaian tampilannya kan ya Bu? Input barnya ada di sebelah kiri. Di bawah Pak. Oh, di bawah juga. Nggih. Kalau itu ada tulisan ini Bu, perintah tidak dikenal Bu lah. Nggih. Kalau perintah tidak dikenal itu berarti kemungkinan punya pian itu pakai bahasa Indonesia Bu. Iya, pakai Pakai bahasa bahasa Indonesia, Indonesia. Inggih, kalau pakai bahasa Indonesia coba pian ketik acak antara Bu. Acak antara. Pak. Acak antara.
Acak di antara ada Pak? Ada kalau acak di antara berarti Berarti G kan. bahasa Indonesia Bu. Nggih. Jadi Bapak Ibu Bahasa Inggris. ini sebenarnya GeoGebra itu ada yang terintegrasi dengan bahasa Indonesia juga. Hanya saja kadang ulun bingung kalau yang pakai bahasa Indonesia itu kan istilahnya itu istilah-istilahnya itu yang kita tidak familiar. Nah, kalau di GeoGebra 5 yang klasik 5 di sebelah sini tulisannya ada klasik 5-nya Bapak Ibu lah. Sebentar ini salah. Nah, yang ini ada GeoGebra klasik 5. Nah, berarti Bapak Ibu pakai yang tampilannya sama seperti ulun ini. Kalau tulisannya cuma GeoGebra klasik saja, kemungkinan yang Bapak Ibu pakai itu adalah GeoGebra klasik 6. Kalau GeoGebra klasik 6 itu dia sudah terintegrasi dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ketikkan input di sini, itu inputnya Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris. Yang kayak tadi kan random between. Nah kayak gini kan dia akan berbahasa Inggris. Tapi kalau yang kayak Ibu tadi, nah dia pakai bahasa Indonesia sudah. Oke. Sudah berhasil Bu lah? Nggih, sudah Pak, makasih. Halo Ibu. Oke. Nggih, Nah, sudah Pak. jadi kembali lagi Bapak Ibu bikin dua seperti ini. Jadi Ibu bikin satu lagi, acak antara lagi. Nah, terus sama juga isikan saja dari -3 sampai 3. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bikin kalau Bapak Ibu sudah membuat dua daftar ini ya, ini namanya daftar atau list tadi, list yang teracak. Nah, lalu Bapak Ibu buat di input bar ini titik, Bapak Ibu lah, titik, yaitu bisa Bapak Ibu beri label atau juga tidak masalah. Cuma nanti kalau tidak diingat-ingat, nanti yang muncul di algebra ini apa, objek apa yang baru. Nah, kalau kita kasih label, karena di sini A besar belum ada, kita ketik A besar sama dengan dalam kurung. Nah, ini kita gunakan A, B Bapak Ibu. A kecil, B kecil. Yang baru kita buat tadi. Karena di sini kan di tempat ulun A kecil sama B kecil. Kalau di tempat pian beda, yang ini tadi yang baru dibikin, pian ketik yang itu tadi, yang pian baru buat tadi. Nah, A sama dengan A, B. Contohnya lah di sinilah. Ulun ketikkan di sini, A sama dengan A, B. Seperti ini. A, B seperti itu. Nanti pian enter, maka akan muncul titik A ya Bapak Ibu. Titik A-nya di sini seperti ini, terus di sini juga akan muncul titik. Nah, ini masih belum bisa teracak Bapak Ibu. Karena tidak ada pemicunya, tidak ada triggernya. Nah, agar dia bisa teracak, maka Bapak Ibu perlukan button atau tombol Bapak Ibu lah. Nah, jadi setelah ini berhasil dibuat tadi, langkah selanjutnya adalah membuat tombol, yaitu button yang simbolnya oke. Itu Bapak Ibu klik terserah saja dulu. Lalu captionnya Bapak Ibu isikan soal berikutnya atau soal selanjutnya. Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada bagian GeoGebra script-nya lah. Ini pian kosongkan terlebih dahulu saja. Nah, ini akan muncul tombol seperti ini Bapak Ibu. Nah, pian bisa letakkan di sini atau di tempat yang lain, itu terserah saja. Oh iya, titik A-nya terlalu kecil nih Bapak Ibu.
titik A-nya terlalu kecil, kita bisa perbesar. Seperti tadi caranya adalah object properties. Kita ke style. Nah, lalu warnanya kita beri warna merah. Mohon maaf Bapak Ibu. Bersin. Nah, sudah seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita klik soal berikutnya, ini tidak teracak juga nih, A-nya tetap di situ-situ aja. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah soal berikutnya ini atau button ini. Jadi Bapak Ibu inilah diperhatikan untuk button, dia tidak tertulis di algebra sini. Tidak tertulis di algebra. Berbeda dengan GeoGebra klasik 6. Kalau GeoGebra klasik 6 dia tertulis di sini. Ada muncul tulisan button katanya. Button 1, button 2, button 3 seperti itu nantilah kalau kita buat beberapa button. Tapi kalau di GeoGebra klasik 5, button tidak tertulis di sini. Nah, caranya adalah kita klik kanan di soal berikutnya ini. Kita ke Object Properties. Selanjutnya, pian pilih Scripting. Nah, scripting ya di sini pian pastikan di sini tab yang aktif adalah on click, bukan yang on update, tapi yang on click. Pian ketikkan di sini supaya agak besar tulisannya lah, update construction. Update salah tulisannya, construction lah. Terus pian kasih kurung siku seperti ini, kurung siku buka tutup. Nah, pian ketik di sini update construction. Nah, kalau perintah yang pian tuliskan benar, dia akan berwarna hitam seperti ini Bapak Ibu. Nah, berwarna hitam. Tapi kalau ada yang salah, misalnya ini C kecil, nah dia akan berwarna merah. Ya, jadi setiap katanya, setiap awal kata itu menggunakan huruf kapital. Nah, ini seperti JavaScript Bapak Ibu lah. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan itu. Update construction. Nah, di sini juga tidak ada pilihan OK, tidak ada pilihan apa, langsung ditutup saja tidak masalah. Ya, dia tidak akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang maaf, kita Pak. coba klik. G. Bapak sebentar. Ya. Mohon maaf, kalau yang punya saya tadi kan bahasa Indonesia. Jadi kalau ketika diketikkan update construction dengan yang benar tadi juga tetap berwarna merah. Apakah memang harus bahasa Indonesia juga? Sebentar Ibu, kalau script baik di GeoGebra 5 dan GeoGebra 6 itu sama. Untuk script dia semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, hanya saja mungkin tadi kalau kita cek apakah ada yang salah tulisannya update construction pakai kurung buka tutupnya siku Ibu ya. Oke. Sudah, Pak. Apakah masih berwarna merah? Masih berwarna merah Ibu? Tinggi. Tetap berwarna merah. Nah, itu apa ya? Yang C-nya huruf kapital, yang U-nya juga huruf kapital. Punya saya sudah hitam, sebentar, Pak. Ibu lah, coba ulun. Hitam ya. Kita coba dulu di sini. Tanpa spasi. Kita kasih Iya, tanpa spasi. Soal berikutnya. Sudah. Ulun coba di GeoGebra 6 lah. Pengaturan, pembuatan skrip.
Coba pian Bu ketik perbaharui konstruksi Bu. Di sini Kak, Pak. Perbaharui konstruksi. Oke, di update construction-nya kalau ulun ada ini ya, kurang update juga ya. Coba pian ketik perbaharui konstruksi seperti ini Bu. Karena settingan pian pakai bahasa Indonesia kayaknya. Tetap Pak. Tetap belah. Tunggu. Perbaharui konstruksi. Perbaharui konstruksi seperti yang ada di sudah Pak, hitam mau. layar ini Bu. Sudah. Oh, Ini sudah Pak hitam. Oh, jadi ini apa ya? Kasus baru yang ulun temukan bahwa tergantung settingan komputernya apakah itu berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Okay. Cuma Ibu ulun jadi ulun karena nanti bisa bingung Bu ketika ulun ketikkan di bahasa Inggrisnya ini terus bahasa Indonesianya itu seperti apa. Kadang-kadang kan antara bahasa Inggris yang kita biasanya itu dengan yang diminta oleh program kan agak beda Bu ya. Nah, jadi untuk ini yang kalau misalnya kita mau bahasa merubah Inggrisnya ke bahasa sudah Inggris, di mana pengaturannya Pak? Mungkin itu ada di ini Bu, di pengaturan keyboardnya Bu, input keyboardnya. Di control panel kalau nggak salah ya, control panel nanti pilih regionalnya yang Indonesia. Yang bahasa yang apa? English Amerika rasanya Bu. Kalau nggak salah ya. Karena ulun kada tapi bisa bahasa Inggris Pak, jadi bahasa Indonesia. Nggih. Cuma ulun kadang bingung Bu jadinya. Nggih. Makanya tadi ulun buka di GeoGebra Classic 6 dulu. Oh ternyata ketika ulun ketik bahasa Inggrisnya dia otomatis berubah ke bahasa Indonesia Bu. Nah itu. Oke. Kalaunya sudah, pian tutup dulu yang ini, yang tesnya ini di close saja. Kenapa di close? Karena kalau tidak pian close, pian klik soal berikutnya, ini tidak akan berpindah A-nya. Nah, tapi kalau pian klik, pian close, terus pian klik, nah ini A-nya akan berpindah. Nah, pian perhatikan di layar, nah A-nya akan berpindah-pindah sejauh bilangan acak yang kita makan. Nah, ini nanti akan memungkinkan setiap siswa akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Bapak Ibu. Nah, jadi kan tadi ada A-nya ada 7 macam bilangan, B-nya ada 7 macam bilangan, jadi akan menghasilkan 49 macam soal nanti. Itu baru A-nya Bapak Ibu yang kita acak, belum garisnya yang kita acak. Nah, nanti itu bisa kita kembangkan lagi lah. Caranya sama seperti tadi. Jadi bisa A-nya, bisa titiknya yang kita acak, bisa juga garisnya yang kita acak. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan. Nah, ini sudah teracak. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sama seperti tadi. Kita buat jawabannya dulu. Jawabannya adalah titik bayangan dari A, yaitu A aksen. Caranya kita klik yang slider ini ya, yang toolbar icon slider ini, yang drop down-nya. Salah. Ini Bapak Ibu yang transformasi. Icon transformasi ini kita klik drop down-nya, nanti pilih yang reflect above line. Sama seperti yang langkah pertama tadi. Kita klik titik A, lalu kita klik garisnya. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Nah, nanti kita harapkan B ini akan digeser ke A aksen. Nah, tetapi bedanya dengan yang pertama tadi, ketika soal berikutnya kita klik, nah dia akan berpindah seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kan salah dan benarnya tadi karena A aksennya kita hapus, yang pertama tadi, maka kenapa? Karena ada objek yang kita hapus yang terhubung dengan salah dan benar ini, maka kita isi kembali. Nah, kita isi kembali.
untuk kondisinya. Caranya adalah sama seperti tadi, benar, kita klik kanan, object properties, lalu kita ke advance, Bapak Ibu. Kita isikan benar itu apabila B sama dengan A aksen. Kalau di GeoGebra Classic 5 itu sama dengannya mesti 2 kali Bapak Ibu lah. Tapi kalau di GeoGebra Classic 6 itu saja. Nah, kalau di GeoGebra Classic 5 harus 2 nih. Kenapanya kok harus sama dengannya 2 kali? Nah, itu pian enter saja. Nah, akan hilang. Lalu pian klik yang salah. Langsung saja diklik yang salah, tidak usah klik kanan lagi. Langsung klik saja yang salah. Nah, ini pian klik lagi di condition to show objeknya. Lalu kita isikan B tidak sama dengan A aksen. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau tidak kita tutup, kita klik soal berikutnya, dia nggak akan berpindah Bapak Ibu. Nah, tapi kalau objek propertiesnya kita tutup, nah selanjutnya apa? Selanjutnya A aksennya kita sembunyikan. Sekarang tinggal siswanya saja. Soal berikutnya misalkan, nah ini kita tarik ke sini. Oh, jawabannya benar. Soal berikutnya, oh di sini. Nah, benar. Nah, ini akan memungkinkan siswa mendapatkan soal yang berbeda-beda ya Bapak Ibu lah. Nah, lalu nanti tinggal ditarik kesimpulan. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan ini? Oh, ternyata bayangan itu adalah apa ya rumusnya ya? Kalau terhadap sumbu X itu sama dengan apa namanya? Tinggal dikalikan 2 ya, Bapak Ibu. Ditambah dengan ini ya. Atau gimana nih? Ulun lupa juga rumusnya nih. Nah, jadi nanti bisa diambil kesimpulan seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan kesimpulannya nanti diharapkan apa namanya? Setelah GeoGebra ini di-online-kan atau dibuat menjadi applet namanya. Applet Bapak Ibu lah. Jadi ini belum berupa applet. Kenapa? Karena bukan online. Tapi nanti kalau sudah Bapak Ibu online kan, dia akan menjadi applet. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kayaknya banyak Pak ya pertanyaan. Nah, kalau kada diulang-ulang lagi. Oh, nggih Pak. Nggih. Kira-kira yang ini bisa aja Bapak Ibu lah buat. Mungkin Pak ini kan ini di Zoom-nya direkam nih, mungkin nanti sambil melihat lagi rekamannya itu nanti diulang-ulang lagi. Kalau ini mungkin masih sedikit. Nggih. Benar Bapak, semakin banyak kita latihan, ini juga apa ya, semakin terampil kita lah. Jadi sebenarnya ulun baru mendalami GeoGebra ini sekitar 1 tahunan juga Pak. Kalau sebelumnya ulun juga cuma pakai seperti itu saja, tidak sampai yang seperti ini. Nah, tapi semenjak ulun ikut pelatihan, dan sebenarnya pelatihannya juga tidak lama sih, kemarin cuma sekitar 4 jam lah, sekitar 4 jam. Ternyata, GeoGebra itu bisa dibuat seperti ini toh. Nah, itu baru ulun dalami, ulun cari di YouTube.
dasar-dasarnya itu seperti apa, kenapa bisa dia muncul seperti ini, terus cara membuat button itu seperti apa. Nah, ulun coba setiap hari Bapak, akhirnya alhamdulillah bisa seperti ini gitu. Nah, walaupun ya masih jauh sih ilmunya, masih jauh ilmunya ya, tidak masih belum terlalu ahli banget lah untuk masalah GeoGebra ini, masih banyak yang ahli daripada ulun. Nah, tinggal di sini bagaimana sih kreativitas kita agar siswa itu merasa ini ya, ketika melihat ini, rasa ingin tahunya muncul ya. Nah, kalau rasa ingin tahunya sudah muncul itu ya pasti dia mau menggunakan gitu loh. Kalau rasa ingin tahunya tidak muncul, dia tidak akan ingin menggunakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita buat yang semenarik mungkin. Terus bagi yang siswa yang lebih, itu kita buat yang semenantang mungkin. Artinya seperti ini kita buatkan juga yang lebih menantang. Nah, caranya seperti apa ya? Itu nanti tinggal kita saja Bapak Ibu. Yang penting dasar-dasarnya dulu. Ini tadi sudah ulun sampaikan bahwa cara membuat teks seperti ini caranya, terus cara membuat titik seperti ini, garis seperti ini, terus mengatur atau menyeting warna-warnanya seperti ini, ukurannya tadi sudah juga disampaikan. Nah, sampai kepada membuat buttonnya ini. Nah, itu Bapak Ibu, sampai membuat button. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu lah, kok ini langsung muncul sih jawaban benar atau salahnya nih, langsung muncul terus nih. Nah, ini salah kok, ya siswa tahu berarti ini salah gitu kan. Jadi siswa bisa menggeser lagi, oh ini benar nih. Nah, bagaimana supaya salah dan benar itu tidak langsung muncul. Nah, ini mungkin ulun secara cepat saja ya. Secara cepat saja ulun sampaikan di sini karena kata Pak Bustanil kemarin 1 jam saja Gin dulu. Karena ini sudah lewat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada keperluan yang lain juga. Jadi ulun sampaikan secara cepatnya sama button juga di sini Bapak Ibu lah, pian buat button lagi. Nah, pian kasih tulisan cek atau periksa. Nah, selanjutnya pian bikin ini namanya number ya Bapak Ibu, number. Pian ketik saja di input sini angka 1 gitu aja. Nah, ini ya. Nah, number C ini. Nah, selanjutnya cek ini kita kasih script, web scriptingnya. Nah, set value C sama dengan 1. Gitu ya, Bapak Ibu. C sama dengan 1. Salah. Maaf. C, 1. C sama dengan C, 1 lah. Nah, ini nanti akan mengubah nilai C menjadi 1. Terus pada soal berikutnya, pian beri script di bawah update construction ini, C sama dengan 0. Jadi ketika setiap diklik, dia C-nya menjadi 0. Nah, C-nya menjadi 0. Ketika kita cek, C-nya jadi 1. Nah, sekarang kita linkkan dengan tag benar dan tag salah ini. Kita klik Object Properties. Nah, tadi pada Advanced kan sudah ada nih. Nah, B sama dengan A accent. Nah, itu akan muncul lagi apabila ketika kita klik cek. Nah, ceknya itu apa? Ketika sama dengan 1. Nah, berarti ini harus kita kasih tanda irisan atau dan ini ya. Atau kalau Bapak Ibu males ngetik mengklik icon alpha ini, Bapak Ibu langsung ketik saja tanda dan 2 kali seperti ini. Ya, lalu Bapak Ibu ketik
C sama dengan 1, sama dengannya 2 kali juga. Nah, dia akan otomatis berubah ikonnya menjadi tanda dan seperti ini. Nah, yang salah juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu ketik dan C sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita klik soal berikutnya, nah kedua-duanya tidak akan muncul salah dan benarnya. Terus ketika kita geser B-nya seperti ini, nah salah dan benarnya juga muncul apabila kita klik cek. Nah, seperti itu. Soal berikutnya, kita klik cek, nah benar, oke. Itu tadi secara cepatnya Bapak Ibu lah, karena nanti apa namanya, bisa pian simak di rekaman. Caranya seperti itu. Ini baru yang pertama Bapak Ibu. Terus ulun harapkan nanti pian semuanya Bapak Ibu. Ini ulun sebentar ya. New share dulu seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita sudah punya akun, di sini akan muncul apa namanya, akun kita. Caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Sebelum sebentar, di sini biasanya ada tulisan sign in nih. Kalau belum punya akun akan ada tulisan sign in. Nah, sebentar. Ini ulun sign out dulu. Oke Bapak Ibu. Nah, di sini di kanan atas ada tulisan sign in. Nanti Bapak Ibu klik saja ya. Klik. Nah, nanti di sini kalau Bapak Ibu nanti akan ada alamat email. Nah, nanti untuk aktivasinya ada di alamat email dan ini semuanya gratis Bapak Ibu. Nah, apa sih keuntungan kita punya akun GeoGebra? Akun GeoGebra ini nanti kita tinggal cari di sini punya orang Bapak Ibu. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada Daniel Mentrat, ada Tim Brzezinski. Nah, ini adalah orang-orang yang apa namanya, punya upload yang sangat banyak yang sudah Waktunya habis. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ulun tadi terkeluar sendiri. Ya Pak Ari, ada yang belum tanyakan Pak Ari. Nggih. Akun GeoGebra ini pakai akun Gmail nggak? Pakai akun Gmail Pak, yang penting alamat email yang pian pakai itu aktif Pak. Soalnya nanti ada konfirmasi ke situ. Kalau misalnya pakai akun belajar itu bisa lah Pak. Ada yang dari Kemendikbud itu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jaringan di tempat saya agak inilah, jadi keluar
keluar masuk juga. Hmm. Nggih, karena kita ulun posisinya juga di desa ini dengan jaringan yang kurang stabil. Nggih, jadi Pak Dharma, seperti ini ya, ulun coba share screen. Jadi kalau kita bagaimana sih kalau kita pakai akun belajar.id, nah itu juga akan bisa asal kita bisa akses itu tadi Pak ya. Nanti kan akan ada email kiriman ke situ. Oke. Nah itu juga bisa Bapak Ibu. Berarti Nah nanti aplikasinya di akun belajar itu lah Pak yang untuk GeoGebra atau tidak ada di situ? nanti akan ada ini aktivasi, akan dikirimi email aktivasi di situ. Nanti silahkan pian cek. Nanti tinggal pian masuk aja ke situ. Anunya ini aplikasinya Pak ini bisa dipakai selawasan kah atau mungkin setahun diperbarui lagi atau seperti itu? Untuk aplikasi itu selalu ada pembaruan Pak, tapi untuk yang GeoGebra Classic 5 ada updatean tetapi tetap sama juga. Tapi tidak muncul seperti di Android Pak ya, ada muncul updatean gitu. Kalau yang kita install di laptop. Nah, tetapi kalau kita coba untuk download, nah itu akan berbeda-beda Pak nomor serinya dari downloadan yang pertama dengan downloadan yang terakhir. Artinya di situ ada updatean tapi tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, kalau yang di HP, itu ada updatean Pak. Setiap bulan ada updatean juga, tapi tidak terlalu signifikan seperti Kayaknya Pak Arinya tak keluar ya. Keluar dari Zoom. Ya. Karena kalau aja nih rekamannya diulang kayak rekamannya kena belajar bahasa. halo. Nggih. Halo.
Bagaimana Bapak Ibu? Ya Pak Ari, Mohon silakan maaf Pak. Bapak Ibu lah, ini terlempar berkali-kali nih. Nah, Nggak jadi apa-apa, Pak. ulang-ulang. Oke, terima kasih. Apakah ulun saja yang terlempar dari room ini atau halo? Iya Pak. Jaringan kira-kira Pak ini. Apakah Jaringan ulun kurang aja yang stabil. terlempar atau pian-pian ada yang terlempar juga? Inanya ulun nggak datang Pak. Oh, adalah berarti ulun aja pala. Di sini karena di desa, apalagi kalau mati lampu di sini nggak ada jaringan Pak. Oke. Jadi seperti ini tadi yang ulun sampaikan lah. Kalau pian-pian sudah punya akun, nanti pian bisa buat kelas yang seperti tadi, dan siswa tidak perlu install GeoGebra di HP-nya. Cukup pian tadi share link GeoGebra kelasnya tadi seperti yang punya ulun tadi lah. Nah, tetapi kalau pian-pian ingin men-share file GeoGebra-nya yang pian simpan tadi Bapak Ibu, itu siswa harus punya aplikasi GeoGebra di HP-nya. Nah, itu bedanya yang antara yang online dan yang offline. Nah, kalau yang online siswa pian tidak perlu punya dan tidak perlu install GeoGebra di HP-nya karena dia sudah berbasis online, sama seperti membuka halaman web saja. Nah, itu bedanya. Terus kalau pian mau cari sini banyak punya Daniel Mentran Bapak Ibu. Tinggal dibuka saja misalkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil-hasil buatan orang. Kita tinggal ambil di sini boleh Bapak Ibu. Tinggal ambil saja boleh. Ini sifatnya gratis. Nah, tinggal kita cari yang mana yang. Nah, jadi seperti itu Pak Bahrul atau Pak Bustanil, ulun kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ari atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa mempraktekannya nanti. Kebetulan ulun juga nih, kebetulan banyak yang ketinggalan nih. Nah, mudah-mudahan bisa melihat di videonya nanti. Ya, kawan-kawan ulun harapkan juga ya bisa mempelajarinya juga, supaya nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa lebih lancar ya Pak Ari ya. Amin. Ya. Jadi Pak Bahrul, untuk pertemuan berikutnya kalau bisa ini jangan Maret. Pun kadang-kadang Pak Ari. Kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya jangan tanggal 17, 18, 19 Maret, Pak. Oh, jadi tanggal berapa Pak Ari kira-kira? Terserah MGMP pian. Untuk yang penting di selain tanggal 17, 18, dan 19 Maret. Oh, 17, 18, 19 Maret ya. Ini ulun cek dulu ya tanggalnya. Karena pada tanggal tersebut insya Allah ulun juga ada mengisi
di MGMP DKI Jakarta, Bapak Ibu. Untuk tanggal pekan depan gimana Pak Ari? Bisa lah, tanggal 3. Insya Allah bisa Pak, insya Allah bisa. Oke, tanggal 3 aja dulu. Insya Allah. Atau nanti kami kabari by WA ya, kalau seandainya nanti kesepakatan kami nanti. Enggak. Bila. Silakan. Enggak. Tapi yang jelas tanggal 17, 18, 19 kena apa ya? Pian. Enggak, ada bisa. Enggak. Iya. Rencana awalnya mungkin pekan depan dulu, nanti hari Rabu depan tanggal 3. Tapi bila ada perubahan, mungkin lewat Pak Bustannya nanti mau hubungi Pian. Ya Pak Ari ya. Insya Allah Pak. Enggak. Kawan-kawan ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita akhiri? Iya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja. Untuk pembiayaan nanti kita bicarakan lagi nanti Pak Ari ya sama Pak Bustanil Pian nanti. Oke Bapak, kalau tidak ada lagi pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama maaf dan terima kasih atas perhatian bersama Bapak Ibu. Mari. Bisa foto bersama dulu. Yep. Itu kawan-kawan yang itu. Screen aja kan. Tapi mana muhanya? Iya, muhanya kan ada di bukanya. Oh, teman-teman. Buka wajah. Oh, teman-teman. Buka dong wajahnya yang cantik dan yang ganteng. Kadang baca kamu. Supaya kita mau foto. Ini banyak banyak yang tutup video nih. Hai. Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Pak Rahmatnya nih nih.